Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar nih Pak Iwan hari ini? Alhamdulillah hari ini saya kabar baik dan hati saya sedang berbunga-bunga. Kenapa tuh berbunga-bunga kalau boleh tahu? Nah, ini yang pertama adalah tanggal muda ya. Wah, semua orang pasti berbunga-bunga Pak kalau tanggal muda Pak. Betul Bu. Sepertinya kita sudah dicas gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, iya. Betul sekali Pak Iwan. Mudah-mudahan gajian nggak lama lagi nih ya. Amin. Iya. Ngomong-ngomong Pak Iwan katanya mau melakukan coaching ya? Iya Bu, benar sekali. Saya siang ini akan melaksanakan kegiatan coaching bersama coachingnya Bu Yang. Oh, begitu. Karena beberapa hari lalu Bu Yang sempat menghubungi saya bahwa beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kendala pembelajaran yang beliau hadapi di kelasnya. Oh iya, bagus sekali tuh ya Pak Iwan ya. Saya dengar juga Pak Iwan ini sering melakukan coaching dengan rekan sejawat ya. Wah luar biasa sekali nih Pak Iwan, profesional berarti Amin. ya. Baik Pak Iwan, sebelum Pak Iwan melakukan coaching ya, boleh kan saya tanya-tanya sedikit Pak Iwan? Oh silakan Ibu. Baik, terima kasih ya. Kalau Pak Iwan tidak keberatan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung ke pertanyaan saja ya Pak Iwan ya. Iya silakan Bu. Baik. Nah, kompetensi coaching yang mana nih ya yang ingin Pak Iwan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, dari pertanyaan berbobot ya, kemudian mendengarkan aktif, dan itu satunya lagi ya. Nah, bagian mana nih yang mau saya amati ini dari Pak Iwan ini? Yang ingin sekali saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali Pak Iwan ya, memberikan pertanyaan berbobot ya. Oke, nah bagaimana penilaian Pak Iwan sendiri nih ya tentang itu tuh, penilaian berbobot itu? Jadi begini, ketika saya sudah terlatih dengan mengajukan pertanyaan berbobot Ya. dan itu bisa direspon oleh coach, Ya, dalam hal betul. ini coach akan merasa terbimbing dan terarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi. Selanjutnya coach dalam hal ini akan menemukan sendiri, karena saking digali dengan pertanyaan saya, coach akan menemukan sendiri tuh ide-ide yang kompeten, Ya. yang bisa dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Iya, jadi betul sekali ya. Jadi Pak Iwan ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya, Betul. agar dapat menggali permasalahan dari coach Pak Iwan itu ya. Iya. Nah, kalau sudah tergali tentu permasalahannya akan menemukan solusi. Begitu ya Pak Iya, Iwan ya. betul sekali. Oke, bagus sekali Pak Iwan ya. Nah, mungkin ini penilaian pertanyaan terakhir dari saya ya sebelum Pak Iwan melakukan coaching. Nah, apa nih harapan Pak Iwan dari proses percakapan ini? Harapan saya ketika coaching ini berlangsung dan dilaksanakan bersama Bu Yang nanti ya, jadi harapan saya Bu Yang sebagai coach Ya. bisa menemukan solusi Bu. Jadi solusi itu bukan dari saya sebagai coach, Betul. akan tetapi solusi itu muncul dari coach sendiri, dari Bu Yang sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi. Wah, Begitu. bagus sekali Pak Iwan ya, agar coachingnya menemukan sendiri solusinya. Betul. Ya. Nah, itu Pak Iwan berarti tidak memberikan solusinya ya. Saya tidak memberikan solusi, akan tetapi saya hanya mengarahkan dan membimbing. Dengan pertanyaan berbobot tadi, potensi itu akan tergali dengan sendirinya dari dalam diri coach sendiri. Iya, Jadi baik. solusi tidak saya sebutkan, tetapi solusi itu dimunculkan Iya. oleh coach sendiri. Bagus sekali Pak Iwan ya. Semoga nanti Pak Iwan ketika melakukan coachingnya diberikan kelancaran ya. Amin. Nah, alhamdulillah itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Tapi nanti ketika Pak Iwan dengan Bu Yang melakukan coaching,
saya akan tetap mengamati di sini ya. Baik Bu, silakan. Ya, saya akan mengobservasi apakah pertanyaan-pertanyaan yang Pak Iwan berikan kepada Koci dalam hal ini Bu Iyang, apakah sudah menggunakan alutsista atau belum gitu ya. Nanti semuanya akan saya amati tuh Pak Iwan. Tenang aja ya, tidak usah grogi ya. Saya pun tidak akan menggigit. Ya, karena saya percayalah sama Pak Iwan. Pak Iwan ini sudah senior, sudah sering melakukan coaching juga dengan rekan ya. Jadi mohon maaf ya, saya harus mengamati Ya. dan membersamai Pak Iwan dengan Bu Iyang itu nanti. Baik, terima kasih nih Bu ya. Iya, iya. Kebersamaan kita hari ini, Ibu sebagai pengamat dan penilai, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Iyang. Baik, silahkan ya Pak Iwan ya. Iya. Barangkali sambil menunggu Bu Iyang mungkin ya. Oh, iya. Iya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Iyang. Iya Pak, untuk sebelumnya apakah Bapak sedang sibuk? Oh, saya hari ini senggang Bu. Kenapa ya? Iya Pak, jadi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak, ada yang ingin saya diskusikan gitu Pak. Apakah saya tidak mengganggu? Saat ini saya memulai dalam waktu yang kosong, dan apabila ada permasalahan, ayo kita diskusikan. Ada masalah apa gitu? Iya Pak, jadi ini terkait keadaan kelas saya ya Pak ya. Jadi kan memang Bapak tahu sendiri karakter anak ya Pak, anak TK khususnya kan. Jadi saat pembelajaran itu saya menilainya tidak kondusif Pak. Jadi ketika saya menyediakan kegiatan kepada anak-anak itu tidak dapat duduk tertib Pak. Terlebih saat kegiatan berkaitan dengan motorik halus atau pengembangan aspek kognitif Pak. Seperti itu. Jadi Bu yang menemukan masalah di kelas ya, misalnya adalah tidak kondusifnya situasi pembelajaran di dalam kelas. Betul Pak. Terus saya tanyakan dulu, ini harapan Bu yang ke depan ini keinginan seperti apa? Jadi harapannya saya ke depannya ingin tuh suasana kelas itu bisa kondusif. Jadi kegiatan yang kita sudah siapkan gitu ya, sudah kita rancang itu bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Jadi anak-anak pun bisa nilai yang ingin kita sampaikan itu bisa mereka terima dengan maksimal gitu Pak. Jadi tujuan Bu yang menemui saya pada hari ini adalah untuk berdiskusi dalam rangka mencari solusi barangkali ya. Betul Pak. Itu, Betul. agar situasi tidak kondusif tadi bisa teratasi, Ya, gitu kan? benar Pak. Jadi itu tujuan kita percakapan kita hari ini. Selanjutnya Bu, kembali saya akan pertanyakan, kira-kira kenapa ya sampai terjadi situasi tidak kondusif itu, apa sih yang melatar belakangnya? Jika saya mengamati sih Pak, mungkin karena memang pertama ya karakter anak TK memang tidak bisa disamakan dengan karakter anak usia jenjang atas ya Pak ya. Gitu. Saya pun menyadari hal tersebut gitu. Namun saya melihatnya itu apa yang sudah terjadi di kelas itu mempengaruhi hasil daripada proses pembelajaran yang ada gitu Pak, yang sudah kita rancang gitu. Jadi pertama mungkin ya karena memang karakter anak seperti itu. Yang kedua mungkin saya melihat karena saat ini saya berada di kelas A begitu Pak ya, berada di kelas A dengan jumlah anak sekitar 15 anak ya, namun dengan ruang kelas yang besar begitu. Jadi anak-anak itu keinginan untuk mengeksplor kelas itu sangat tinggi gitu Pak. Terlebih kan banyak display properti kelas ya Pak ya, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung itu mereka tidak konsentrasi pada kegiatan yang kita sajikan, namun lebih kepada mengeksplor properti-properti yang ada dan tersedia begitu Pak. Jadi belum saatnya bermain misalkan permainan Lego gitu ya, Lego. Mereka sudah mengambil Lego gitu. Padahal saat itu kita mengarahkan kegiatan untuk misalkan meronce atau misalkan kolase seperti itu. Jadi saya nilai pada akhirnya karena tidak kondusif itu kegiatan yang sudah kita rancang tidak dilakukan anak-anak gitu Pak. Jadi kondisinya mereka itu aktif seperti Bu ya, Ya, aktif ya. Pak. Sebelum diarahkan mereka sudah mengambil inisiatif sendiri begitu. Betul, tetapi di luar dari kegiatan yang kita sajikan. Di luar konteks Ya, pembelajaran. betul. Seperti itu. Terus
sejauh ini yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tidak kondusif tadi, apakah sudah pernah ada? Seperti Ya. apa kegiatannya? Ya, saya sudah pernah melakukan ya Pak, karena memang tadi ya berkaitan dengan karakter anak ya yang masih ingin eksplor motorik kasarnya ya, Iya. berkaitan dengan apa ya, maksudnya kemampuan untuk melatih wiraganya gitu Pak ya. Jadi di samping saya melakukan atau menyediakan kegiatan yang mengharuskan anak untuk duduk gitu, duduk tenang seperti mengasah kemampuan kognitif dan motorik halus, saya juga menyediakan satu kegiatan alternatif berupa pengembangan motorik kasar Pak. Misalnya sebelum kita memulai kepada kegiatan tersebut ya, saya mengajak anak untuk melakukan senam atau gerak dan lagu gitu Pak. Jadi di awal itu mereka saya sudah akomodir keinginannya untuk mengeksplor motorik kasarnya gitu Pak. Kemudian setelah kegiatan tersebut saya kembali kepada kedua kegiatan tadi gitu. Itu yang sudah dilakukan ya? Sudah Yang sudah dilakukan, dilakukan. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya ada sedikit perubahan ya Pak ya, meskipun belum terlalu signifikan karena ya itu tadi, karena di kelas tersebut banyak hal-hal yang mungkin mengganggu konsentrasi anak ya, menarik perhatian mereka gitu. Properti tadi. Iya, properti tadi itu. Jadi apa namanya? Meskipun kegiatan pengembangan motorik kasar itu sudah dilakukan, masih banyak anak yang belum ingin berpindah kegiatan gitu Pak, karena sifatnya kita moving gitu ya, antara satu kegiatan-kegiatan yang lain. Ada aja anak yang memang kekeh tidak mau melakukan kegiatan selanjutnya, masih betah di kegiatan yang pertama tadi begitu. Tapi dengan problem solving yang pertama tadi tentunya ada perubahan barangkali ya. Ada yang tadinya sekian persen, sekarang mungkin agak berkurang gitu Bu ya. Ya, ada perubahan Pak. Kemudian setelah tadi Ibu melakukan kegiatan yang pertama dalam rangka mengatasi permasalahan tidak kondusifnya situasi di kelas, apa nih rencana Ibu ke depan kira-kira gitu ya, untuk mengatasi persoalan ini yang sudah Ibu rencanakan seperti apa? Terlintas di pikiran saya akan melakukan sebuah kegiatan yang bisa mengkolaborasikan ya antara kegiatan motorik kasar gitu dengan aspek pengembangan yang lain gitu. Contohnya apa? Mungkin saya akan melakukan kegiatan meronce dengan balok mungkin Pak ya, karena mungkin sejauh ini gitu ya, baloklah salah satu faktor yang membuat konsentrasi anak itu terganggu. Mungkin saya akan justru menggunakan balok tersebut dalam kegiatan pembelajaran di aspek yang lain gitu. Kalau misalkan sebelumnya saya meronce itu dengan menggunakan kertas gitu ya, atau misalkan bahan lain, saya akan mencoba menggunakan balok-balok kecil mungkin ya, yang nanti akan saya tempelkan kertas bertuliskan huruf-huruf atau angka-angka. Jadi sehingga anak itu ketika judul permainannya itu meronce, tetapi meroncenya sambil bermain balok, mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Sejauh ini balok itu ada di properti yang ada di kelas? Iya Pak, ada. jadi karena memang di kelas saya itu saya kan berpartner dengan salah satu guru, dan kita itu selain sebagai guru kelas, kita juga berperan sebagai guru sentra gitu Pak. Jadi satu kelas itu memuat sebuah properti sentra balok dan sentra lainnya begitu Pak. Saya di sini sebagai guru sentra persiapan. Jadi memang mau tidak mau saat kita menjadi kelas itu, properti balok itu memang sudah terdisplay di kelas tersebut gitu Pak. Makanya anak lebih dominan ke propertinya itu ketimbang ke kegiatan dominan. Sekarang Ibu sudah merencanakan hal tadi ya, merencanakan meronce dengan melibatkan balok di dalam, berarti include baloknya ke dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi itu Ibu anggap akan membuahkan sebuah solusi begitu ke depan? Saya pikir begitu. Di sini saya berusaha untuk akomodir ya Pak ya, keinginan mereka yang ingin main balok gitu ya, ingin main balok, berusaha saya fasilitasi gitu ya, berusaha fasilitasi. Ya udah kita berikan balok, tapi dengan catatan bukan kegiatan khas balok seperti biasanya rancang bangun gitu ya, tetapi
ini mah beda gitu, kegiatannya meronce atau menyusun susunan warna atau Iya. susunan huruf yang memang kita sudah tempelkan pada balok-balok tersebut. Jadi yang tadinya meronce itu hanya di kertas, Iya. sekarang di balok ya, supaya anak termotivasi barangkali. Jadi yang tadinya suka bermain balok jadi begitu. Baik Bu, untuk solusi tadi sudah Ibu suguhkan seperti itu, dan Ibu sudah merencanakan. Kira-kira kapan Ibu yang mau melaksanakan action dalam hal ini? Iya Pak, insya Allah nanti pada pertemuan hari Senin ya Pak ya. Karena mengingat di hari Jumat ini saya juga harus menyiapkan media-media yang mendukung ya Pak ya, selain daripada balok. Nanti saya akan menyiapkan media seperti kartu huruf gitu ya, variasikan dengan warna atau gambar gitu kan. Nanti insya Allah hari Senin gitu ya saya akan mencoba melakukan atau menerapkan upaya yang tadi saya rencanakan tersebut Pak. Kemudian Bu, pada saat pelaksanaannya nanti siapa saja yang akan Ibu libatkan dari rekan guru berarti? Iya betul. Yang pertama pastinya saya akan minta izin terlebih dahulu ya Pak ya kepada rekan saya terkait penggunaan balok tersebut. Iya. Karena posisi saya di sini kan sebagai guru sentra persiapan ya. Jadi karena memang kita ada kesepakatan begitu ya, karena supaya itu kegiatan di persentra itu menjadi sebuah kegiatan yang khas. Jadi kita memang sebelumnya tidak diperkenankan untuk melakukan atau menggunakan properti yang ada di situ yang memang bukan sentranya, jadwal sentranya gitu. Jadi kalau misalkan saya pakai balok, seharusnya kan anak-anak sudah tahu ya kalau main balok misalkan hari Kamis pada sejadwal sentra balok. Tapi kenapa kok ini bisa digunakan untuk sentra persiapan gitu kan? Berarti saya harus izin terlebih dahulu kepada guru sentra baloknya. Kemudian saya juga akan memberikan pengertian ya kepada anak terkait penggunaan balok. Jadi bukan kita sembarang menggunakan balok di kegiatan sentra persiapan ini, tapi memang ada unsur edukasi di situ. Iya. Jadi ada kolaborasi di sini Bu ya. Iya. Ibu akan melibatkan juga guru lain dalam rangka tadi pelaksanaan sentra balok ya. Yang tadinya balok itu jadwalnya di hari Kamis kan ya. Iya Pak. Ternyata sekarang dimajukan ke hari Senin. Baik Ibu, selanjutnya itu silahkan Ibu laksanakan di hari Senin nanti ya, ketika akan melaksanakan sentra balok. Dan saya jadi nggak sabar ini, ingin sekali mendengar kabarnya gitu ya setelah kegiatan sentra balok demi mengatasi kondusivitas di kelas ini dilakukan. Saya nanti menunggu kabar baik setelah kegiatan itu dilaksanakan. Nanti barangkali Ibu menyampaikan kembali ke saya sebagai hasil dari kegiatan sentra balok dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini. Baik Pak, insya Allah nanti saya akan kembali Bapak kembali ya terkait dengan hasil yang sudah nanti saya capai. Oke, barangkali percakapan kita hanya itu barangkali ya? Atau masih ada lagi? Sudah cukup Pak, alhamdulillah dengan adanya kegiatan coaching ini ya bersama Bapak saya. Gimana coba perasaan Ibu sekarang? Udah Ya plong? saya menemukan solusi ya Pak ya, jadi ternyata Alhamdulillah. yang tadinya memang saya anggap balok itu pengganggu begitu ya, ternyata bisa dibuat sebuah media justru ya yang bisa menunjang atau mendukung pada kegiatan sentra persiapan yang saya laksanakan nanti. Alhamdulillah deh Pak, sebenarnya saya terima kasih sekali dengan adanya kegiatan coaching ini saya bisa menemukan solusi ya Pak. Dan ke depan apabila ada kendala-kendala dalam pembelajaran, silakan Ibu kembali menghubungi saya. Dan yang terpenting adalah ini nih, hasil dari kegiatan sentra balok ini saya menunggu ya kabar baik. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya mau pamit. Kebetulan ada jadwal kembali. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke Pak Iwan, alhamdulillah ya. Tadi Pak Iwan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Iyang ya sebagai coachingnya ya. Bagaimana tadi menurut Pak Iwan tuh? Menurut saya kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan dengan Bu Yang tadi sebagai coachingnya itu berjalan dengan baik dan lancar Bu. Dalam hal ini saya sebagai coach sudah merasa bahwa saya sudah memenuhi alur tirta yang dianjurkan oleh. Oke, sudah bagus sekali ya. Iya betul sekali Pak ya.
Nah, kemudian mengapa nih Bapak menilai atau berpikiran seperti itu? Mengapa saya menilai demikian? Karena prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching sudah saya laksanakan. Yang pertama adalah pemikiran, kemudian proses kreatif juga sudah saya lakukan, dan menggali potensi yang ada pada coaching juga sudah saya lakukan. Oke. Begitu. Bagus sekali ya, sudah berhasil menggali dari coachingnya ya, sehingga coachingnya bisa menemukan solusinya ya, itu sudah luar biasa ya. Nah, bolehkah saya menyimpulkan hasil dari coaching tadi antara Pak Iwan dengan Bu Iyang ya? Sesuai pengamatan Ibu silakan Ibu. Oke, tadi saya sempat mengamati ya, Pak Iwan itu sudah luar biasa ya, bagus sekali, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Namun dalam hal ini ada yang lebih harus dikembangkan lagi oleh Pak Iwan ya. Dalam hal ini yaitu tentang konsentrasi Pak Iwan atau perhatian penuh ya. Nah, lebih fokus lagi gitu ya untuk lebih menanggapi coaching gitu. Nah, itu mungkin ya. Kemudian selanjutnya apa nih yang akan Pak Iwan kerjakan selanjutnya, rencana-rencana Pak Iwan selanjutnya nih? Rencana saya selanjutnya adalah mengembangkan salah satu kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif. Iya, yang tadi saya sebutkan itu Iya, ya. yang Ibu sebutkan tadi. Karena dengan mendengarkan aktif, maka saya sebagai coach akan sepenuhnya menangkap apa yang disampaikan oleh coach tadi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Iya, iya. Selanjutnya, apabila hal itu sudah penuh saya lakukan, maka saya akan bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach untuk menggali potensi yang dimiliki coach, sehingga coach bisa menemukan ide-ide baru untuk menemukan solusi permasalahan. Iya, luar biasa, hebat sekali Pak Iwan ya. Jadi Pak Iwan bisa menilai kelebihan Pak Iwan juga bisa menilai kelemahan Pak Iwan atau hal-hal yang perlu dikembangkan oleh Pak Iwan ya. Itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira kapan nih Pak Iwan akan mengembangkan hal-hal itu? Pada kegiatan coaching berikutnya, Bu. Oke ya, sepertinya banyak nih, ada beberapa antrian ya yang ingin di coaching oleh Pak Iwan ya. Iya, luar biasa sekali. Saya mensupport sekali kepada Pak Iwan ya. Nah, kemudian harapan Pak Iwan nih dari proses coaching kita kali ini. Proses observasi kita kali ini apa nih? Harapan saya ke depan, setelah melalui kegiatan coaching pada hari ini dan coaching yang akan datang, itu harapan saya coaching dalam hal ini yang mempunyai masalah, yang mempunyai kendala dalam pembelajaran, itu bisa mengatasi permasalahannya tanpa harus kita yang menyuguhkan solusi, tapi melalui pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif dengan kehadiran penuhnya kita sebagai coach. Coach bisa menemukan ide-ide baru untuk mencari solusi sendirinya. Gitu. Baik. Saya yakin Pak Iwan bisa melaksanakan itu ya. Dari Pak Iwan sering melakukan coaching ya, Pak Iwan semakin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bisa lebih fokus lagi. Saya yakin Pak Iwan bisa lah melakukan itu semua ya. Baik Pak Iwan, sebagai penutup nih ya, bagaimana nih Pak Iwan yang Pak Iwan simpulkan dari kegiatan kita ini, dari proses supervisi akademik ini? Kesimpulan saya dengan kegiatan kita hari ini, yang pertama tadi saya sudah menerima beberapa masukan mulai pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai supervisor, kemudian saya melaksanakan action dengan Bu Iyang melalui kegiatan coaching, dan alhamdulillah Bu, pada hari ini kegiatan coaching bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar memenuhi alur kita yang dianjurkan dalam kegiatan coaching. Baik Pak Iwan, terima kasih ya atas waktunya. Saya juga mensupport terus kegiatan Pak Iwan dalam hal melakukan coaching bersama rekan sejawat ya. Tingkatkan lagi performa Pak Iwan ya. Baik, terima kasih juga sekali lagi. Mungkin kita sampai di sini dulu ya Pak Iwan ya, temuan kali ini ya. Assalamualaikum Pak Iwan.